ya, yang berkaitan dengan IT infrastructure, ya, emerging technologies, ya, atau subnya adalah infrastruktur teknologi informasi. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya bahwasanya yang namanya infrastruktur itu adalah bagian dari sistem informasi manajemen, ya. Selain dari selain dari perangkat keras, perangkat lunak, communication, infrastructure gitu ya, dan juga prosedur ya. Nah, ini kita bahas adalah infrastruktur ya, teknologi informasi. Nah, infrastruktur teknologi informasi, nah ini sekarang ini ya sudah mengarah pada yang namanya cloud computing ya. Jadi terutama pada perusahaan penerbangan ini ada kasus ya yang namanya perusahaan EasyJet Flight gitu ya. Nah, dari EasyJet Flight di sini inilah ada sebuah penerbangan terbesar di United Kingdom ya. Dan juga salah satu yang terbesar ya dalam bisnis penerbangan di dunia. Di mana ya pada EasyJet ini gitu ya, ini melayani 800 penerbangan domestik dan juga 32 negara ya. Bahwasanya didasari pada Luton England, EasyJet ini pertumbuhannya sangat cepat gitu ya. Pertumbuhannya sangat secepat sejak berdiri tahun 95 ya. Nah, di mana dalam perolehan perusahaan penerbangan ini gitu ya. Ini merupakan misi penerbangan yang sifatnya low cost ya, airline service. Dan EasyJet di sini sudah memiliki sudah menerbangkan ya 70 juta orang ya. 77 juta orang sejak berdiri gitu ya. Dan juga memiliki sistem pembukuan ya. Sistem pembukuan yang matang dan juga memiliki beberapa kecukupan kelayakan bisnis ya. Dan EasyJet, pelanggan EasyJet di sini ini yang terdiri dari berbagai belahan negara ya. Ini dapat menseleksi gitu ya, menseleksi rute-rute penerbangan apa saja gitu ya. Dan juga sistem pemesanannya dengan sistem pemesanan online ya. Dan EasyJet di sini dalam sistem reservasinya itu tidak hanya tidak hanya berdasarkan pada fitur-fitur baru saja ya, tetapi EasyJet juga sudah menginvestasikan berupa yang namanya infrastruktur teknologi informasi. Nah, ini ya. Jadi sangat pentingnya ya, infrastruktur teknologi informasi pada perusahaan penerbangan dalam kasus ini ya. Nah, EasyJet juga ya, departemennya ini memberikan suatu solusi gitu ya, di mana sistem reservasinya ini mengacu pada alokasi jasa gitu ya, yang berbasis cloud gitu ya. Dan bentuknya Microsoft ya. Microsoft diintegrasikan ya pada sistem pemesanannya gitu ya. Dan juga mengkomunikasikan dengan lembaga airport yang ada ya untuk tugasnya. Nah, Microsoft Azure gitu ya, ini adalah provider dari cloud tersebut yang dapat memberikan informasi yang memadai ya terkait dengan pengembangan software ya, terutama kode-kode program dalam mengalokasikan pemrosesan dan yang mengacu juga pada fungsi pelayanannya. Nah, jadi kita melihat ya bahwasanya EasyJet di sini mengadopsi sistem cloud strategi hybrid ya. Jadi tidak bergerak ya IT infrastrukturnya didasarkan pada cloud saja ya, tetapi juga didasari pada fungsi-fungsi teknologi informasi gitu ya. Dan kemampuannya mengintegrasikan dengan keberadaan IT infrastruktur perusahaan lain dan juga menambahkan beberapa fitur-fitur cloud, dan perusahaan ini dapat memberikan nilai lebih ya terkait dengan keberadaannya. Nah, inilah bagaimana pentingnya IT infrastruktur tadi kita lihat ya. Nah, sehingga dari kasus EasyJet di sini bahwasanya pelanggan ya dalam baik itu reservasi gitu ya atau juga mendapatkan informasi yang terintegrasi di antara berbagai teknologi yang berbeda-beda ya. Jadi proses sistem pemesanannya di sini bahwasanya sistem pemesanannya mengacu kepada beberapa alternatif dalam pengambilan keputusan ya. Nah, itu kita lihat. Baik.
Nah, kalau kita lihat modelnya ya bagaimana yang namanya model sistem pemesanan di sini. Nah, jadi model sistem pemesanannya mencakup integrasi dari manajemen. Ya, manajemen ini kedudukannya adalah memonitor layanan dan juga memonitor rencana biaya. Kemudian dari sisi organisasi itu menciptakan jasa-jasa layanan baru gitu ya, dalam pemrosesannya. Kemudian juga sistem reservasinya didukung oleh Microsoft Azure. Nah, di mana Microsoft Azure di sini memberikan layanan ya, berupa layanan cloud. Nah, sehingga integrasi manajemen, organisasi dan juga teknologi, nah inilah yang namanya sistem informasi ya. Jadi sistem informasi inilah sebagai suatu solusi bisnis gitu ya, untuk terkait dengan menentukan sistem alokasi pesanan, juga mendukung layanan pada pelanggan ya, pada akhirnya improve customer service dan juga increase revenue ya. Nah, ini modelnya kita lihat. Nah, sekarang kita melihat what is in IT infrastructure ya, and the driven IT infrastructure revolution ya. Jadi bagaimana infrastruktur teknologi informasi itu ya, dan juga bagaimana tahapan-tahapan IT infrastruktur ini berevolusi gitu ya. Jadi yang namanya IT infrastruktur gitu ya, ini mencakup ya layanan fisik dan juga layanan aplikasi yang mengacu dalam mengoperasikan perusahaan. Akan tetapi ya IT infrastruktur di sini juga termasuk di dalamnya adalah memberikan layanan ya, layanan terkait dengan penganggaran, kemudian juga manajerial, kemudian sumber daya manusia dan juga kemampuan teknis ya. Nah, ini yang namanya peranan dari IT infrastructure. Dan kemudian juga kita melihat di sini gambaran ya. Ya, gambaran bagaimana connection ya, connection between the firm ya, bagaimana hubungan antara perusahaan, kemudian infrastrukturnya, kemudian juga bagaimana kapabilitas teknologinya. Nah, jadi baik itu business strategy, ya IT strategi, information strategy gitu ya. Nah, ini mendukung yang namanya IT infrastructure. Pada akhirnya memberikan kepuasan ya kepada pelanggan, yaitu customer service, kemudian supplier service dan juga enterprise service. Nah, inilah kalau kita lihat ya bagaimana IT service dan juga infrastruktur ini berpengaruh. Nah, modelnya itu gambar modelnya ya. Dan evolusinya bagaimana? Evolusinya kalau kita lihat infrastruktur teknologi dari tahun 59 ya sampai sekarang, itu tujuan umumnya adalah digerakkan oleh yang namanya komputer mainframe dan juga mini komputer. Nah, jadi baik itu komputer mainframe ya tahun 59 tadi dan sampai dengan tahun 65 itu komputernya segede rumah gitu ya. Yang namanya mainframe komputer. Dan mainframe komputer di sini itu pionirnya adalah IBM. Nah, ya IBM terutama IBM 360. Nah, IBM 360 di sini ini secara komersil gitu ya, menyediakan mulai dari mendistribusikan, sharing, kemudian multitasking dan juga virtual memory ya. Jadi komputer mainframe di sini memiliki kekuatan yang cukup gitu ya untuk mendukung ratusan ya jasa-jasa online ya dari suatu terminal dan terminal yang lain. Nah, jadi terlihat ya IT infrastruktur di situ dimulai dari yang namanya mini komputer dan juga micro komputer ya. Nah, ini perkembangannya tahun 59, evolusinya pertama ya. Nah, bagaimana modelnya? Nah, bagaimana modelnya gitu ya? Model dari IT infrastruktur itu evolusinya, nah ini komputer yang besar tadi ya didistribusikan pada komputer kecil. Tahun 81 lahirlah personal komputer. Jadi bukan yang besar lagi ya, tapi yang udah kecil. Berikutnya tahun 83 ya, lahirlah yang namanya client server. Ya, kemudian tahun 92 lahirlah yang namanya enterprise computing sampai sekarang. Nah, inilah evolusinya kalau kita lihat gambarannya ya, adik sekalian. Nah, ini keterangannya bagaimana tahun 81 ya kan, tahun 83. Oke. Dan juga bagaimana apa ya, jaringan server ya, jaringan klien dan juga jaringan-jaringan yang kalau kita contohkan tadi pada perusahaan penerbangan tadi gitu ya. Nah, inilah dia gambarannya.
Ya, kemudian di era enterprise computer era tahun 92 sampai sekarang gitu ya, itu modelnya basisnya adalah basis cloud ya. Nah, basis cloud. Jadi dengan demikian, pemicu dari teknologi di sini evolusinya dipicu oleh dari Moore law and juga microprocessing power. Nah, jadi tahun 65 Gordon Moore, sebuah direksi ya perusahaan semikonduktor melakukan riset gitu ya secara elektronik, di mana pada saat itu gitu ya lahirlah yang namanya microkomputer, microprosesor chip ya, diperkenalkan tahun 59 ya. Jadi microchip itu tahun 59 ya dievolusikan, serta ya diberikan landasan ya dalam bentuk undang-undang yang namanya Moore Law. Jadi Moore later reduce the growth the doubling ya, every 2 years gitu ya. Nah, jadi di sini dalam evolusinya itu ada dalam 2 tahun terjadi ya. Dan berbagai jenis dari Moore law di sini berupa gitu ya. Berupa yang namanya power microprocessor gitu ya. Ya, power microprocessor dan juga computer power doubling ya, every 11 month ya. Nah, dalam gambar ini kita mengilustrasikan ya. Kita lihat ilustrasinya adalah bagaimana Moore law ya dan juga microprosesor komputer tadi gitu ya. Ini saling bersinergi ya. Jadi mentransmisikan dan juga menggerakkan kekuatan ya dari beberapa periode lainnya ya. Serta dari sisi cost-nya yang dihemat dengan lahirnya Moore law ini di awali tahun 65 tadi gitu ya, maka makin berkurang cost perusahaan gitu ya. Terjadilah penghematan sampai dengan tahun 2016 ini ya. Nah, kita lihat itu grafiknya turun seperti itu. Oke. Di mana low mass digital juga selain dari low more ya, ada juga low mass digital. Kemudian juga McCarthy law, networking economics. Oke. Ya, kemudian juga adanya amount storage per dollar ya, adanya penghematan ya. Di mana penghematan penyimpanannya semakin meningkat kapasitasnya dari tahun sampai dengan tahun 65 ya. Nah, inilah banyak ya, kita lihat amount storage-nya. Serta, nah ini beberapa hal yang penting ya terkait dengan standar pengolahan ya. Standarnya adalah menurut American Standard Code Information Interchange atau disebut dengan SG ya, tahun 58 ya. Kemudian Common Business Oriented Language COBOL ya, tahun 59. Kemudian lahirlah bahasa programan yang namanya Unix tahun 69 sampai tahun 75 ya. Kemudian lahirlah TCP tahun 74 ya. TCP itulah Transmission Control Protocol. Kemudian IBM melahirkannya tahun 81 ya. Jadi infrastruktur ekosistem di sini terbentuk ya, di mana manajemen datanya dikelola oleh IBM, Oracle ya, SQL, MySQL, Enterprise Hadoop gitu ya. Dan konsultannya adalah IBM dan Hewlett Packard ya, HP ya, dan juga Accenture. Kemudian juga perusahaan yang menggerakkan internet itu adalah Apache. Kemudian juga Unix, Cisco, dan juga Java. Nah, untuk perusahaan hardware-nya itu Dell ya, IBM, Oracle, HP, dan juga Apple. Dan juga untuk sistem pengoperasiannya digerakkan oleh Microsoft Windows, Unix, Linux ya, macOS, Chrome, Android, dan juga iOS ya. Dan untuk aplikasi enterprise-nya adalah SAP, Oracle, Microsoft, dan juga IBM. Nah, itu beberapa beberapa aplikasi perangkat lunak enterprise yang terkenal ya di dunia. SAP, Oracle, Microsoft, dan juga IBM. Serta jaringan telekomunikasinya oleh Linux, Cisco, AT&T, dan juga Verizon. Ini ya. Dan bagaimana platform hardware-nya? Nah, platform hardware-nya di sini di tahun 2016 ya. Di tahun 2016 itu lahirlah Unix dan juga Linux. Nah, jadi Microsoft Windows ini sebagai suatu server yang dapat menyediakan ya jaringan enterprises ya antar jaringan dan juga berdasarkan pada keorganisasian ya.
Jadi sistem operasi itu tahun 2016 ya. Lahirlah Microsoft Chrome juga ya. Siapa itu pemilik Microsoft Chrome? Ya, open system operation, yaitu Google ya. Jadi Chrome itu Google ya. Kemudian enterprise software-nya siapa? Nah, enterprise software-nya meliputi software manajemen data, kemudian software telekomunikasi, dan juga internet protokol ya. Nah, itulah sekilas ya rangkuman dari topik kita ini gitu ya. Nah, itulah tren-trennya ya. Jadi boleh kita simpulkan ya bahwasanya apa ini interaktif teknologi dalam desain sistem informasi itu berperan besar ya. Oke ya. Nah, di sini ada, kalau kita lihat ya, ada soal ya. Nah, ini review summary-nya, tolong dibaca gitu ya. Nah, ini ada soal ya, review question, yaitu review question ini ya, review question 51, 52, 53, 54, 55 ya. Nah, tolong itu dikerjakan di rumah ya. Jadi ada tiga review question. Pertama, question yang berkaitan dengan IT infrastruktur tadi, gitu ya. Kemudian komponennya, kemudian juga tren perkembangannya, ya, kemudian juga current komputer software-nya sampai pada apanya ya, tantangannya ya, manajer IT, tantangan bagi manajer IT atas IT infrastruktur. Nah, itu tolong dikerjakan ya di rumah sebagai tugas. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan adik-adik sekalian. Ada? Ya, kalau tidak ada nanti minggu depan kita lanjut pada ya foundation of business intelligence database and information management ya. Nah, itu ya. Baik, silakan ada yang mau didiskusikan. Cukup jelas ya? Ya, baik, cukup jelas. Nanti link video perkuliahannya ini saya share ya kepada adik-adik sekalian. Baik, selamat siang. Untuk itu saya sudahi ya perkuliahan di siang hari ini. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak, makasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya, bahannya udah dapat semua kan? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan.